Louis, bantu aku cari seseorang. Dia memakai sebuah liontin batu giok berbentuk anggrek. Aduh. Hah? Wela, kamu ini sedang hamil, kamu sedang apa? Aku mau menggugurkannya. Pria itu, setelah mendengar aku hamil, dia pergi menghilang. Kamu tidak seharusnya berbaikan dengannya. Aku tidak bisa memiliki anak ini. Aku masih sangat muda. Bagaimana bisa bawa anak kecil? Tapi kamu gak bisa melakukannya sendiri di rumah, bisa membayarkan nyawa. Tapi operasi harganya 60 juta, Yulia. Bisakah kamu membantuku membayar biaya operasi? 60 juta? Kalau cuma 6 juta, aku masih bisa mengumpulkannya. Kamu tahu keadaanku, sehari melakukan 3 pekerjaan. Aku nggak bisa mengumpulkan uang sebanyak ini dalam waktu dekat. Jika liontin giok ini dijual, pasti mahal. Ditambah dengan deposit milikmu, itu sudah cukup untuk aku melakukan operasi. Tidak bisa. Ini liontin batu giok leluhurku. Yulia, jangan begitu pelit. Tunggu aku, kalau sudah punya uang, aku akan menebusnya kembali. Bagaimana? Apakah kamu ingin melihatku mati? Baiklah. Yang penting kamu menjalani operasi dengan baik. Tunggu sampai ada uang. Aku akan pergi menebusnya kembali. Kedepannya jangan pakai cara kuno seperti ini untuk menyakiti diri sendiri. Kedepannya kalau nggak ada uang, aku akan pergi ke bank. Yulia, kamu baik sekali. Yulia, kamu tidak pulang semalaman. Apa mungkin? Aku akan pergi belikan ayam hitam untukmu. Hah? Bodoh. 6 juta untuk operasi. Sisa uangnya bisa untuk bermain lagi sebentar. Cepat sekali, apakah sudah pulang? Kalian adalah... Ini adalah Presiden grup MOBA, Morgan. Hah? Presiden Morgan kami ingin meminta Anda menjadi istri Presiden. Orang terkaya di kota Morgan. Aku bersedia tanggung jawab atas apa yang terjadi semalam. Maukah kau ikut denganku? Tadi malam? Ternyata bekas ciuman di leher Yulia itu adalah bersamanya. Mengapa dia bertemu dengan pria berkualitas, sedangkan yang aku temui adalah bajingan? Aku mau... Selamat Nona Yulia, kamu sudah hamil. Selamat Presiden Morgan, Nyonya sudah hamil. Terima kasih. Nutrisi saat kehamilan Nyonya, kamu bantu persiapkan dengan baik. Baik, pergilah. Asalkan asal-usul anak ini disembunyikan dengan baik, aku bisa mendapatkan posisi di keluarga Morgan. Halo, aku datang untuk wawancara pengurus rumah tangga. Kamu tunggu di sana dulu ya. Baik, terima kasih ya. Yuki, ibu mau pergi wawancara dulu ya. Kamu tunggu ibu di sini. Jika jantungmu tidak nyaman, segera hubungi aku. Kamu mengerti? Sudah mengerti, ibu. Baik. Piu, 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 piu. Ibu, cepat sedikit. Dari mana datangnya anak ini? Berani membuat putraku jatuh? Bibi, aku tidak sengaja. Berani beralasan. Aku tidak peduli ya. Membuat putraku jatuh, cepat minta maaf. Maxel, apakah sakit? Cepat minta maaf. Tapi jelas-jelas kamu yang menabrakku. Barulah kamu terjatuh. Ini rumahku. Itu salahmu kalau kamu menghalangi jalanku. Memangnya kenapa kalau ini rumahmu? Bisa sesuka hati karena di rumahmu. Kamu anak yang tidak berpendidikan. Kalian lebih lagi dasar orang jahat. Kamu? Maxel, ingat bagaimana ibu mengajarimu? Apa yang harus dilakukan ketika bertemu orang yang menyebalkan? Ingat, pengawal, lepaskan anjing. Roger, ayo. Roger, ayo. Pergi, gigit dia. Ibu, 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 jangan kejar aku. Ibu, Yuki, Yuki, ibu, ibu. Yuki, apakah kamu terluka? Roger, kamu nggak apa-apa. Wela, Yulia, kenapa kamu di sini?
Aku datang ke sini untuk wawancara. Wela, kenapa kamu lepaskan anjing untuk menggigit putraku? Putramu? Anak kecil ini telah menabrak putraku dan tidak minta maaf. Ibu, aku hanya berdiri diam, mereka yang menabrak. Anak kecil pasti ada perselisihan. Putraku nggak pernah berbohong. Dia bilang nggak menabrak berarti nggak menabrak. Yulia, aku beritahu kamu. Aku nggak peduli apakah dia menabrak atau nggak. Putraku jatuh. Bertindak ceroboh itu adalah masalah besar baginya. Sekarang, suruh putramu berlutut dan minta maaf. Putraku tidak melakukan kesalahan, kenapa harus minta maaf? Sebaliknya, kalian yang minta maaf karena melepaskan anjing untuk menggigitnya. Aduh, aku tidak tahu. Sekarang, orang sepertimu juga layak minta permintaan kepadaku. Aku beritahu kamu, hari ini, kalau nggak minta maaf pada putraku, jangan harap bisa pergi. Pengawal, tahan mereka berdua. Baik, Lepaskan aku, Ibu. Yuki, jangan bergerak. Hati-hati aku bisa memukulmu. lepaskan aku. Wela, apa kamu gak punya hati nurani? Aku dulu memperlakukanmu seperti saudara, melindungi kamu. Beraninya kamu mengintimidasi putraku. Yuki, Sudahlah. Berhenti. ayah, dia memukul Roger. Mengapa terasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat? Ini majikanku, Morgan. Ayah, wanita ini memukul Roger dengan tas. Aku ingin dia berlutut dan minta maaf. Suamiku, ibu dan anak ini bersikap semena-mena di rumah kita. Suami, ternyata Wela menikah dengannya. Dia membuat Maxwell terjatuh. Dia memukul Roger dengan tas. Tidak ada satupun kata maaf. Kamu berbohong, anjing itu yang mau menggigitku. Ibu, kamu jangan minta maaf. Yuki membutuhkan uang untuk pengobatan. Gaji di keluarga ini lumayan, aku tahan saja, maaf. Aku nggak seharusnya memukul anjing Anda. Hanya satu kata maaf saja. Itukah ketulusanmu dalam minta maaf? Aku suruh kamu berlutut dan minta maaf. Apakah mengerti? Jika anak itu terluka, aku bisa bayar semua biaya pengobatan. Konyol, apakah aku orang yang nggak mampu bayar biaya pengobatan? Sebaliknya kamu, mengepel lantai selama berbulan-bulan juga belum tentu mampu membayarnya. Luka pada anjing, aku juga bisa bayar biaya pengobatan. Roger adalah anjing ras juara, bernilai 6 miliar. Kamu memukulnya, cukup untuk membuatmu bangkrut. Gak punya waktu berlarut-larut denganmu, satu kalimat saja, berlutut atau tidak berlutut. Aku... Ibu, jangan minta maaf. Yuki, jangan sakiti putraku. Aku akan minta maaf. Aku akan minta maaf. Maafkan aku. Mohon Ibu, kepada anjingmu untuk jangan maafkan minta aku. maaf. Jangan minta maaf. Membungkuklah untuk menyelesaikan masalah. Maaf. Ibu. Mohon kepada anjingmu untuk memaafkanku. Begitu suka membungkuk. Kalau begitu, membungkuklah sampai Roger memaafkanmu. Ibu, jangan. Maaf. Mohon kepada anjingmu untuk maafkan aku. Maaf. Mohon kepada anjingmu untuk maafkan aku. Maaf. Mohon kepada anjingmu untuk maafkan aku. Maaf. Sudahlah, kamu keluarlah. Tuan Morgan, aku datang untuk wawancara pengurus rumah tangga di rumah kalian. Sangat disayangkan. Kamu dan putraku tidak cocok. Jangan datang lagi. Kenapa? Aku sudah minta maaf. Aku susah payah menemukan pekerjaan atas dasar apa? Atas dasar apa? Berdasarkan Morgan adalah pemimpin di rumah ini. Kamu telah bertentangan dengan putranya, masih ingin tetap tinggal. Usir mereka berdua keluar. Baik, Ajang. Ayo, Yuki! pergi. Yuki, apakah sakit? Ibu, aku nggak sakit. Sekarang kita sudah sangat berbeda. Aku berada tinggi di atas awan, tidak akan pernah membiarkan diriku terjerat dalam lumpur kotormu lagi. Naik pesawat. Siu. Presiden Morgan. Ayah akan bekerja. Kamu bermain sendiri dulu. Baik. Pergilah. Bagaimana hasil penyelidikan yang kuminta, Presiden Morgan? Wela memang bukan wanita yang Anda temui 5 tahun yang lalu. Menurut laporan DNA, Tuan muda, dia bukan anakmu. Kau yakin? Bawan secara pribadi mengawasi, menggunakan 16 titik lokasi untuk melakukan deteksi. Sama sekali tidak mungkin salah. Aku menduga Wela dia mencuri kalung Gio, lalu berpura-pura. Dia sangat berani. Berani berbohong padaku selama 5 tahun. Itu... Apa perlu mengusir ibu dan anak ini pergi? Ayah sudah bekerja keras.
Baik, ayah akan minum nanti. Pergilah. Anak itu tidak bersalah. Hubungan ayah dan anak selama 5 tahun. Kau jangan beritahu orang lain dulu. Terus cari orangnya. Baik. Yuki tidur yang nyenyak. Lupakan semua hal buruk hari ini ya. Ibu, selamat malam. Selamat malam sayang. Putramu menderita penyakit jantung bawaan. Biaya pengobatan membutuhkan minimal 6 miliar. Bersiaplah lebih awal. Dokter, kamu harus membantu Yuki menemukan donor jantung. Aku pasti akan mengumpulkan biaya operasi. Kak Carla, apa kabar malam masih kekurangan orang? Akhirnya mengerti juga. Cepat datang, aku jamin kamu 3 bulan bisa kumpulkan biaya operasi. Baiklah, aku akan segera datang. Kak Carla, apakah harus berpakaian seperti ini? Ingin memikat orang kaya saat kamu melayani orang minum alkohol, haruslah berpakaian seperti ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu saja. Baiklah, ikut aku. Kau bilang, Wella bukan wanita itu di 5 tahun yang lalu. Presiden Morgan, aku lihat kamu sebaiknya berhenti bertindak sia-sia. Hiduplah dengan baik. Tidak bisa. Dia telah menyelamatkan hidupku. Adalah penyelamatku. Aku harus menemukannya. Kamu, Lepaskan. di siang hari berpura-pura begitu kuat. Di malam hari, malah melakukan pekerjaan seperti ini. Aku ini sedang bekerja. Tolong Presiden Morgan hormati diri sendiri. Memintaku menghormati diri sendiri. Kamu berpakaian seperti ini berdiri di depanku. Kenapa? Sengaja untuk merayuku. Presiden Morgan, kamu terlalu banyak berpikir. Lepaskan. Karena sudah keluar untuk melakukan pekerjaan seperti ini, maka harus memiliki etika profesional. Karena sudah keluar untuk melakukan pekerjaan seperti ini, maka harus memiliki etika profesional. Apakah Presiden Morgan menyuruhmu pergi? Tolong jangan mengganggu pekerjaanku. Minum 1 gelas akan dapat 20 juta. Kau mau minum atau tidak? Semoga kamu menepati perkataanmu. Bersikap so suci. Ternyata hanya seperti ini. Semua wanita memang seperti ini. Ingin menghasilkan uang tapi juga ingin membangun reputasi baik. Ayo terus minum. Lambat sekali minum secangkir demi secangkir. Begini. Barulah cepat. Lepaskan aku. Tidak mau. Cepat minum. Ini jauh lebih cepat menghasilkan uang. Minum. Ayo minum. Kamu lepaskan aku. Ini. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Wanita gila. Kamu beraninya memukul Presiden Morgan. Astaga, Presiden Morgan, maaf karena tidak bisa menyambut Anda. Aku akan menghukum diriku dengan minum segelas. Bukan urusanmu. Wanita ini memukul Presiden. Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Kamu cepat keluar dari sini. Maaf ya semuanya, dia baru bergabung di sini. Anaknya sakit, kekurangan biaya rumah sakit. Ini pasti karena dia memikirkan sesuatu, makanya dia melakukan kesalahan. Mohon pengertiannya semuanya, mohon pengertiannya. Presiden di sini untuk bersenang-senang, bukan menghabiskan uang untuk ditampar. Hari ini dia tidak berlutut dan mengakui kesalahannya. Jangan berpikir untuk keluar dari pintu ini. Begini saja, Kakak Carla akan menemanimu untuk minta maaf. Saudara-saudara, kita orang dewasa ini harus bersikap besar hati. Anaknya sakit parah apa hubungannya denganku? Juga bukan anakku. Iya. Sudah punya anak masih saja keluar melakukan pekerjaan begini. Jika anak tahu, begitu memalukan. Yulia, minta maaf. Minta maaf cepat. Di siang hari anakmu masih lincah dan sehat. Kenapa? Sekarang sakit parah. Kamu menggunakan trik ini berapa banyak uang pria yang kamu tipu? Bar malam seharusnya memblokir wanita pembohong sepertimu. Presiden Morgan, maafkan aku. Aku sudah ceroboh. Bagaimana bisa mendapat pengampunan dari Anda? Kalau begitu lakukan tarian tanpa busana. Menari sampai Presiden Morgan senang. Bagaimana?
Aku seorang pelayan, bukan gadis penari. Jika kamu tidak menari, aku berani menjamin mulai sekarang tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak akan bisa mendapatkan sepeser uang pun. Baik, aku menari. Kemana ibu pergi ya? Oh iya, bar malam. Berdiri di atas meja. Presiden Morgan? Presiden Morgan? Mari, lihatlah. Jangan lewatkan pertunjukan bakat dari wanita tercantik di kota. Jangan sampai terlewatkan. Astaga, orang kaya punya cara baru untuk bermain. Makan malamku malam ini bisa ditambah lebih banyak hidangan lagi. Ini terlihat sangat cantik. Bagus. Ayo menari. Mengapa diam saja? Ayo menari. Orang kaya bermain dengan seni. Apa ini? Menarilah. Apa yang kamu tarikan? Senam ya? Bermain-main dengan kami? Menarilah. Ayo cepat menari. Ayo menarilah. Cepat. Ayo menari. Tarian tanpa busana. Jika tidak melepas pakaian, bagaimana bisa disebut tarian tanpa busana? Bisakah kau melepaskannya dengan baik? Lepaskan. Cepat lepaskan. Ayo cepat lepaskan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak uang. Bersikaplah lebih terbuka, jangan bertele-tele. Ayo cepat. Benar, ayo. Ayo cepat. Cepatlah. Kenapa berteriak-teriak? Apa salahnya kalau aku meraba sedikit? Jangan sentuh aku. Kenapa takut? Jangan sentuh aku. Iya, aduh, benar-benar. Ayo cepat. Jangan lari. Jangan lari. Jangan pergi dulu. Ayo. Jangan lari. Jangan pergi dulu. Jangan pergi. Mau kemana? Ayo cepat. Jangan, ayo. Jangan pergi. Kemana? Mau kemana lagi? Aduh, kamu jangan pergi. Kamu mau kemana? Lepaskan aku. Jangan terburu-buru pergi. Ibu, kalian lepaskan ibuku. Lepaskan. Dari mana datangnya anak kecil? Cepat pergi, ayo. Jangan menghalangi. Yuki, Apa kau mau main-main? Benar-benar tidak masuk akal sama sekali. keluar dari sini. Ayo. Lepaskan putraku. Ayo cepat. Ayo. Pergi. Wadli, suruh mereka berhenti buat masalah. Ada anak kecil di sana. Jika terus begini akan ada masalah. Apa itu ada hubungannya denganku? Satpam juga tidak peduli. Pengawal. Lepaskan dia. Jangan Apa yang kalian sentuh lakukan? putraku. Apa yang kalian lakukan? Bubar. Ayo bubar. Jangan berdiri di sini. Kenapa kau mempedulikanku? Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Ayo cepat. Ibu, apa kamu sakit? Ibu nggak sakit. Ibu, kenapa bajumu basah? Ibu, pakai baju Yuki saja biar gak kedinginan. Yuki anak baik, ibu gak kedinginan kok. Ibu, kenapa kamu menangis? Tidak ada. Apa yang kalian lakukan? Yuki, apa kamu lagi yang ganggu ibuku? Kamu ini orang jahat. Kamu gak boleh menindas ibuku. Yuki, Dia putramu. aku. Begitu lincah. Tidak seperti sakit parah. Lepaskan dia. Yuki, Ibu, Anak kecil kau sedang bermain drama denganku ya? Yuki. Serangan jantumnya kambuh. Kalian tolong hubungi 120. Anak ini bukankah tadi masih lincah? Bukankah ini sedang mencoba memeras kita? Ibunya demi uang bisa melakukan apapun. Anak ini pasti meniru apa yang dilihat. Tidak seperti itu. Serangan jantungnya benar-benar kambuh. Tolong, kalian bantu aku menelpon 120. Tolong. Ingin minta bantuan kami, pintu keluar pun tidak akan diberi. Aku mohon kepada kalian. Sungguh tidak bisa lagi. Tolong. Kamu menangis cukup mirip juga. Begini saja, kamu pergi berlutut kepada Presiden Morgan dan minta pengampunan. Presiden Morgan, maaf. Aku tidak seharusnya memukul Anda. Tolong Anda maafkan aku. Presiden Morgan, maaf.
Tolong Anda maafkan aku. Presiden Morgan, maaf. Baiklah, hentikan. Hidup manusia sedang dipertaruhkan. Cepat telepon mobil ambulans. Yuki. Halo, Dr. Rido. Jadwalkan operasi. Maaf ya, aku tidak tahu putramu punya penyakit yang begitu parah. Terima kasih Presiden Morgan. Aku tahu Dr. Yudo adalah ahli terkemuka dalam bedah jantung. Aku sudah lama buat janji tapi belum berhasil. Dr. Yudo bagaimana? Untung diantarkan tepat waktu. Kondisi pasien telah stabil. Keluarga bisa masuk dan menemani. Terima kasih dokter. Morgan, penyakit anak ini sangat mirip dengan penyakit genetik di keluarga kalian. Apa maksudnya? Golongan darah kalian semua adalah RH negatif. Jadi, anak ini mungkinkah anakmu? Anakku? Louis, bantu aku periksa seseorang. Apa itu benar-benar dia? Apa? Oh, tidak apa-apa. Anak itu bukan anakku. 5 tahun yang lalu wanita itu tidak mau apapun. Yulia karena uang mau melakukan tarian tanpa busana. Itu tidak mungkin dia. Tanda lahir, hanya kebetulan. Yuki, apa yang kamu rasakan? Saat bangun aku nggak bisa temukan ibuku. Orang jahat besar itu menindas ibu. Yuki, maaf ya. Ibu jangan menangis. Yuki sudah dewasa. Sudah bisa melindungi ibu. Benar. Yuki sudah dewasa. Bisa melindungi ibu. Morgan, ada apa? Semua biaya rawat inap Yuki catat atas namaku. Kau sudah mempertimbangkan dengan hati-hati saranku. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak peduli yang lain. Anak ini semua karena Rehan dan yang lain buat masalah. Barulah penyakitnya kambuh. Sudah seharusnya aku membayar kompensasi. Wanita yang begitu serakahkan uang. Jika aku ambil inisiatif untuk menanggung biaya pengobatan, bukankah itu memberinya kesempatan untuk merasku? Kau sudah yakin tidak ada hubungannya dengan wanita itu? Apakah mau melakukan tes DNA? Anak itu sangat mirip denganmu. Tidak perlu, aku sendiri sudah tahu. Ibu, paman jahat itu datang lagi. Yuki anak baik, berbaring di tempat tidur sambil tunggu ibu ya. Ada apa? Biaya pengobatan Yuki, aku sudah membayarnya. Kau tidak perlu khawatir mengenai itu. Terima kasih Presiden Morgan. Berapa biayanya aku akan kirimkan padamu? Tidak perlu. Yudo adalah dokter spesialis bedah jantung terbaik di negara ini. Biaya 1 kali operasi kau tidak mampu membayarnya. Benar. Kami orang biasa. Bagaimana kami pantas dapatkan operasi dari Dokter Yudo? Maaf ya, bukan itu maksudku. Bagaimanapun juga, dia kambuh juga karena sekelompok teman-temanku. Biarkan anak tinggal dengan tenang. Putramu, berapa usianya tahun ini? 6 tahun. Oh, Dengar-dengar Presiden Morgan punya riwayat penyakit genetik. Morgan membayar biaya pengobatan Yuki, juga menanyakan umurnya. Apakah dia ingin Yuki mendonorkan sesuatu untuk putranya? Ayah, kamu semalam pergi kemana? Bahkan tidak menceritakan cerita sebelum tidur kepada Maxwell. Maxwell telah mencarimu sepanjang malam. Aku mengurusnya dari kecil sampai besar. Dia bahkan tidak begitu dekat denganku. Aku paling menyukai ayah. kalau begitu sarapan dengan ayah. Kau juga. Maxwell, Dia mau makan telur, kau biarkan saja dia makan. putramu mirip denganmu. Tidak suka makan telur. Aku ada urusan, kalian makanlah dulu. Anak tidak bersalah. Kesalahan yang dibuat oleh orang dewasa tidak seharusnya dilampiaskan padanya. Makan, hanya tahu makan. Gimana ibu mengajarimu sebelumnya? Apa yang ayah suka makan, apa yang gak suka? Kenapa kamu gak bisa ingat? Gimana bisa lakukan kesalahan dasar? Hah? Dulu ayah di rumah selalu menemanimu hingga selesai sarapan, mengantarmu ke taman kanak-kanak. Hari ini kenapa pergi ke perusahaan lebih awal? Pasti karena Yulia si jalang itu membuatnya mencurigai sesuatu. Jadi apa yang akan ayah temukan? Hari ini tidak boleh pergi ke TK.
Di rumah hafalkan selera ayah. Sore nanti aku mau periksa. Dengar tidak? Jalan. Jika tidak hafal, hari ini gak boleh makan. Aduh, Nyonya. Tuan muda sedang dalam masa pertumbuhan. Kalau tidak membiarkan dia makan, bagaimana dia bisa bertahan? Diam! Belum saatnya bagimu untuk mencampuri urusanku. Siapa Nyonya di rumah ini? Itu Anda, Nyonya. Jaga mulutmu dengan baik. Menjemputmu dari desa untuk melayani kami, ibu dan anak. Jangan banyak bicara, banyak bekerja saja. Turun sana. Halo, Louis. Kemarin malam Presiden Morgan kemana? Nyonya, anak pelayan di bar malam tiba-tiba mengalami serangan jantung. Presiden Morgan mengantar mereka ke rumah sakit. Dokter Yuda juga ada di sana. Bar malam? Siapa wanita itu? Tampaknya memiliki inisial yang sama seperti dokter. Hah? Yulia, ternyata kamu lagi berani merusak hari-hari baikku. Aku akan memberimu pelajaran. 3 dan 4, 6 dan 6. Alkohol Anda. Ini bukankah wanita yang di atas meja saat itu ya? Ayo, temani aku selama 1 bulan. Ini semua akan menjadi milikmu. Rasa wanita yang pernah bersama Presiden Morgan, kami juga ingin mencobanya. Lepaskan aku. Apa tidak dengar Presiden Lutfi bicara denganmu? Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Di sini ada kamera pengawas. Kenapa kau berpura-pura? Kau sebelumnya sudah rela melepas pakaian di depan umum demi uang. Aku menyuruhmu untuk melayaniku sendirian sekarang. Hanya melepaskan untukku seorang saja. Kau masih tidak mau? Atau uang yang kuberikan tidak cukup banyak? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Presiden Lutfi tertarik padamu, itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Kamu jalang. Beraninya memukul bos. Jangan tidak tahu malu. Tunggu Presiden Lutfi dengan baik. Kamu mundurlah sedikit. Presiden Morgan, jalang ini tidak menurut. Aku menggantikan Anda untuk memberikan dia pelajaran. Tangan mana yang menyentuhnya? Presiden Morgan, aku tidak tahu dia wanitamu. Aku bersalah, Presiden Morgan. Bajingan, masih tidak cepat minta maaf. Presiden Morgan, aku bersalah. Aku pikir kau tidak suka dengan wanita ini. Kalian seharusnya minta maaf kepadanya, bukan aku. Maaf ya gadis. Tidak, kakak yang cantik. Anda orang bijaksana dan besar hati, jangan terlalu permasalahkan ini ya. Aku tahu kesalah. Aku sungguh telah salah. Berlutut. Maaf ya, kami tidak bisa membedakan orang. Aku sungguh buta, aku bodoh, aku sombong, aku salah. Maaf. Mohon kepada anjingmu untuk maafkan aku. Cukup. Aku hanya ingin dihormati. Permainan orang kaya seperti kalian aku gak mampu mainkannya. Grup Lumayo selamanya tidak akan bekerja sama lagi. Presiden Morgan. Kau bajingan, itu semua salahmu. Nona Yulia, aku sudah membantumu kalau langsung berbalik badan dan pergi. Itu tidak sopan kan? Kalau tidak ada kamu, aku juga gak akan terlibat masalah ini. Tolong kamu ke depannya. Jangan muncul lagi dalam hidupku. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya takut kau dalam bahaya lagi. Kamu adalah bahaya terbesar dan paling tidak stabil di sekitarku. Aku telah menyelamatkanmu. Begini caramu memperlakukanku. Apa kamu makan sate? Duduk. Alkohol adalah minuman yang baik. Mabuk untuk menghilangkan 1000 kekhawatiran. Ayo, minum. Kamu menyelamatkan aku hari ini. Aku sudah bayar semuanya, kita sudah selesai. Kamu membalas budi hanya dengan mengajakku makan sate. Kamu
Status Presiden Morgan begitu mulia, aku hanya mampu mentraktir ini saja. Tidak mau. Lupakan saja. Aku akan makan. Aromanya cukup menarik. Bukakan botol lain untukku. Kenapa? Orang terkaya juga punya kekhawatiran. Mari. Putraku bukan anak kandungku. Putramu bukan anak kandungmu. Kalau gitu nasibmu memang sangat buruk. Kau tidak menghiburku. Meskipun putramu bukan anak kandungmu, tapi istri itu asli. Istri itu asli. Istriku juga bukan. Kamu minumlah lebih sedikit. Kalau kamu mabuk, bukannya aku harus mengantarmu pulang. Kamu kenapa? Aku bilang, kenapa aku merasa kau begitu terlihat akrab? Kamu sudah mabuk? Pria sangat tidak berguna. Hei, tidak bisa minum, kenapa kamu berlagak hebat? Yulia, aku memperingatkanmu, jangan sentuh suamiku. Suamiku, ayo pulang. Siapa juga yang menginginkannya? Pemilik kalung giok ini, kau sebenarnya di mana? Suamiku, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku di sini. Ayo kita pulang. Ayah tidak tahu anaknya. Anak tidak tahu ayahnya. Apa maksudnya? Pembohong. Semua pembohong. Morgan tidak pernah mabuk dan kehilangan kesadaran setelah Yulia datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Nyonya, biarkan aku saja. Nyonya, Tuan minum alkohol ya? Iya, minum sedikit. Aduh, keluarga Tuan memiliki penyakit jantung bawaan. Mereka semua menjalani operasi pemulihan setelah mencapai usia tertentu. Aduh, tidak boleh minum alkohol. Apa? Keluarga Morgan memiliki penyakit jantung bawaan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Gawat. Ketika anak Yulia kambuh sakit, Morgan mengantar mereka ke rumah sakit. Pasti curiga. Bagus, Yulia. Kamu datang untuk bersaing denganku merebut posisi istri Morgan. Ibu, aku jelas-jelas tidak sakit. Kenapa harus pura-pura sakit dan berbohong pada ayah? Maxwell, sekarang ada seorang anak kecil yang jahat sedang merebut ayahmu. Apa kamu mau ayahmu direbut? Tidak mau. Kalau begitu, kamu dengarkan perkataan ibu ya. Oh. Maxwell. Bagaimana? Ayah akan membawamu ke rumah sakit ya? Maxwell ini punya penyakit bawaan dari kandungan. Itu semua salahku. Jelas-jelas tahu bahwa Maxwell punya masalah jantung. Tidak boleh terkena angin semalam saat dia tidur. Aku malah menyalakan AC di dekat dia, membuat dia masuk angin. Maxwell punya penyakit jantung bawaan. Kenapa kau tidak tahu? Kamu tidak tahu. Keluarga kalian punya riwayat penyakit jantung bawaan. Maxwell adalah putramu, anak mengikuti ayahnya. Ketika Maxwell lahir, aku sudah pernah bertanya kepada Yudo. Dia sangat sehat. Jaga anak dengan baik. Jangan berpikir terlalu banyak hal yang tidak perlu. Maxwell sangat kerja keras di setiap mata pelajaran, selalu nomor 1. Maxwell adalah pewaris dari grup More, jadi unggul itu udah seharusnya. Maxwell, sebutkan dulu selera ayah. Ayah suka makan pangsit dan udang, tidak suka makan telur dan daun ketumbar. Ayah akan alergi jika minum susu, benci bau parfum, dia akan bersin. Kamu mengajarnya dengan baik, ini adalah biaya kelas. Itu Maxwell saja yang pintar. Maxwell, ayah akan segera pulang. Mari kita pergi jemput ayah, bagus tidak? Baik. Ayo jalan. Kenapa kalian di sini? Maxwell bilang dia ingin melihat ayah. Jadi aku bawa dia untuk jemput kamu pulang kerja, suamiku. Sudah lama gak makan malam bersama. Hari ini ayo kita bersama menjalani dunia bertiga. Bagus gak? Ayah, Maxwell ingin makan besar. Ayah sebentar lagi akan ada pertemuan. Mungkin tidak bisa menemanimu malam ini. Suamiku, Maxwell sudah lama menginginkannya. Dia bilang ingin makan bubur seafood dengan udang.
kamu penuhilah keinginan anakmu. Maxwell benar-benar suka makan udang. Tentu saja, Maxwell ini paling suka makan bubur seafood, iya enggak? Oh, Tapi setiap kali Maxwell selesai makan makanan laut bisa kesakitan. bagaimana bisa? Dia adalah putramu, punya selera yang sama denganmu. Bagaimana bisa sakit? Benarkah? Benar. Apakah kamu ragu? Merasa Maxwell bukan putramu ya? Apa yang membuatmu merasa bersalah di depan anak? Apa yang kau bicarakan? Maaf, aku akan membawa Maxwell ke restoran makanan laut nanti. Kamu ikutlah juga. Ada rapat, tidak bisa pergi. Bahkan ayahmu gak bisa dipertahankan. Halo, aku ingin semua informasi putranya Yulia. Dan juga pergerakan Morgan beberapa hari terakhir. Aku juga ingin tahu. Presiden Morgan, alkohol yang Anda pesan. Minumlah denganku. Kamu sedang dalam suasana hati yang buruk ya? Tetap tinggal, temani aku. Presiden Morgan, aku sekarang tidak boleh mabuk. Yuki menungguku di rumah. Nona Yulia, aku ingin bertanya, apa kau merawat anak sendirian? Bagaimana dengan ayahnya? Ayah anak telah menghilang. Telah menghilang. Benar? Menghilang? Tanpa jejak. Jalang. Berani-beraninya mengabaikan peringatan dariku. Nyonya, Presiden Morgan sedang menyelidiki apa yang terjadi 5 tahun lalu. Apa? Morgan benar-benar curiga. Aku telah periksa catatan riwayat inap milik Yuki. Golongan darahnya persis sama dengan Presiden Morgan. Dan juga, dia juga menderita penyakit jantung bawaan. Menderita penyakit jantung bawaan yang golongan darahnya sama juga ada banyak. Apa mereka semua putranya Morgan? Yuki tahun ini berusia 5 tahun. Dengan ulang tahun tuan muda, jaraknya kurang dari sebulan. Mungkinkah saat itu Yulia mengandung anaknya Morgan? Itu tidak mungkin. Probabilitas untuk berhasil dalam satu kali percobaan terlalu kecil. Kamu terus ikuti Morgan. Kalau ada keadaan apapun, laporkan padaku. Baik. Yulia, mari kita bertemu. Aku baru pulang kerja. Sampai jumpa di sini. Presiden Morgan, aku masih punya urusan. Harus pergi duluan. Anda minumlah lebih sedikit. Kamu kemana? Aku antar. Tidak perlu. Pergi bertemu teman lama. Tidak ingin diganggu orang lain. Mantan kekasih ya? Wela. Udah bertahun-tahun gak ketemu, kamu ajak aku makan di sini. Kita dulu bukannya sering datang ke sini ya? Sudah lama lupa. Beberapa tahun ini aku makan di restoran kelas atas, gak terbiasa makan di warung pinggir jalan. Katakan saja, kamu mencariku hari ini ada masalah apa? Bukan apa-apa. Aku mendengar kamu baru-baru ini dekat dengan suamiku. Aku kerja paruh waktu di bar malam. Suamimu adalah pelanggan VIP di sana. Pertemuan kami adalah kebetulan. Kebetulan, aku lihat kamu bekerja di bar hanya untuk mendekati suamiku. Bagaimanapun, dia adalah orang terkaya di kota. Orang-orang rendahan, semua ingin mencuri perhatiannya. Hei Wela, itu pekerjaanku. Kalau kamu gak senang, bisa minta suamimu ganti bar lain. Gak bisa kamu ganti pekerjaan. Kenapa kamu gak ganti suami? Kamu? Orang sepertimu ini, aku telah banyak bertemu, mengandalkan kecantikan, khusus merayu pria kaya. Cuy! Wela, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku biarkan kamu tinggal di rumahku menggunakan uangku. Kamu yang paling tahu aku seperti apa. Hari ini kamu ingin berselisih denganku, kamu sebaiknya jaga diri. Siapa yang tahu selama beberapa tahun terakhir kamu mengalami apa? Singkatnya dalam satu kata, jauhi suamiku. Kalau tidak, Yulia, aku dengar kamu mencari donor jantung untuk putramu ya? Percaya atau enggak, satu perkataanku bisa buat orang gak ada yang berani donorkan jantung untuk anakmu. Kamu cari orang untuk menyelidiki aku. Yulia, kamu jangan berpikir suamiku sering bertemu denganmu karena tertarik padamu. Maxwell juga memiliki penyakit jantung. Dia mendekatimu hanya untuk merebut jantung putramu. Terakhir kali menemanimu ke rumah sakit, dia sudah mendapatkan laporan kesuksesan pencocokan. Tunggu sampai donor jantung putramu tiba. Itu akan diberikan pada Maxwell. Putramu. Berapa usianya tahun ini? Morgan?
Ingin merebut donor jantung milik Yuki? Kamu pikir dia mendekati kamu untuk apa? Tentu saja untuk putra kami. Aku yang pertama mengajukan kecocokan donor jantung. Atas dasar apa kalian merebutnya? Atas dasar apa? Karena putraku keturunan Morgan. Dia adalah putra orang terkaya di kota. Sedangkan putramu masih belum tahu siapa ayahnya itu. Yulia, kamu berani pukul aku? Memukulmu saja sudah dianggap ringan. Kamu berulang kali mencemarkan nama baikku. Pasti ingin rebut donor jantung Yuki. Jalan, beraninya kamu menantangku. Lupakan saja, orang sepertimu seumur hidup ini gak akan bisa merasakan kekuasaan. Kamu tunggu saja, aku punya cara membuatmu gak bisa tinggal di kota ini lagi. Hah. Halo, Dr. Patrick, donor jantung milik Yuki. Aku akan memberitahumu kalau sudah didapatkan. Baik. Yuki, ibu pasti akan melindungimu. Kakak Carla, Presiden Morgan sudah beberapa hari berturut-turut selalu duduk di sana ketika datang, tidak bergerak dan tidak memesan. Banyak pelanggan yang khawatir telah membuatnya marah, tidak berani datang lagi. Baiklah, aku mengerti. Kamu kembali dulu. Baik. Presiden Morgan? Presiden Morgan? Presiden Morgan? Di mana Yulia? Oh, astaga, Anda mencari Yulia ya? Dia telah mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Bukannya dia butuh uang untuk menyembuhkan putranya? Sudah menemukan pria yang menghabiskan uang untuknya? Presiden Morgan, jika ada perbuatan Yulia yang tidak berkenan, Anda bisa mempertimbangkan untuk... Beri aku alamatnya. Beri aku alamat Yulia. Alamat ya? Alamat. Aku ingin melihat pria seperti apa itu bisa memuaskan seleramu. Paman jahat, untuk apa datang ke sini? Aku membelikanmu teh susu. Kau di rumah sendirian. Di mana ibumu? Ibuku keluar bekerja. Sudah begitu malam pergi bekerja di mana? Meninggalkanmu sendirian di rumah. Sungguh tega. Yuki sekarang sudah besar. Kalau begitu bolehkah aku masuk? Karena kamu sudah bayar biaya pengobatanku, boleh tinggal selama 5 menit. Kau sendirian di rumah takut atau tidak? Lain hari aku akan mengganti pintu pengaman untukmu. Aku tadi berdiri di atas kursi melihat melalui lubang pintu. Melihat itu kamu, baru aku buka pintu. Oh, begitu. Kalau begitu, Paman bukan orang jahat kan? Kamu sangat bodoh. Kalau kamu orang jahat, aku nggak akan membiarkanmu masuk. Kenapa merasa Yuki seperti aku sewaktu masih kecil? Paman, kamu mencari ibuku, apakah kamu ada urusan? Oh, Yuki, berapa umurmu? Yuki, sekarang banyak orang jahat di luar sana. Kalau ada yang menanyakan umurmu, jangan bilang jujur ya. Iya. Umurku 6 tahun. Wanita 5 tahun yang lalu itu memang benar bukan dia. Bagaimana dengan ayahmu? Ibu bilang, ayahku adalah keras sakti. Bisa berubah-ubah diri. Jika Yuki merindukannya, dia akan berubah menjadi berbagai macam untuk dapat menemaniku. Meja kecil menjadi ayah, sofa bisa menjadi ayah. Paman Morgan juga mungkin adalah ayah. Oh. Untuk apa kamu kesini? Apa yang kamu lakukan pada Yuki? Apa yang bisa aku lakukan pada seorang anak kecil? Jangan berpikir aku tidak tahu apa niatmu. Yuki sangat penting bagiku. Jangan berpikir untuk menyakitinya. Silakan keluar. Kau benar-benar tidak masuk akal. Yuki, aku pasti tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Ibu, Paman Morgan tidak menyakitiku. Dia juga telah membelikanku teh susu. Ibu, Maxel lapar. Ingin minum susu. Tidak boleh. Ayahmu alergi susu. Kamu kalau minum susu juga bisa alergi. Tapi Maxel kalau minum susu tidak alergi. Apa yang kau lakukan? Sini. Maxel tidak patuh. Aku sedang mendidiknya. Ayah, Maxel lapar dan ingin minum susu. Kau tidak perlu seperti ini. Di kulkas ada susu. Ayah akan ambilkan untukmu. Suamiku, kamu minum susu bisa alergi. Maxel juga. Benarkah? Bagaimana kalau aku minta dokter untuk datang ke rumah, memeriksa alerginya untuk Maxel? Suamiku, tidak perlu. Betapa merepotkannya di malam hari. Tidak repot. Perlu dicari tahu. Jika Maxel tidak alergi terhadap susu, nanti kalau dia mau minum harus diberikan. Tapi ambil darah itu menyakitkan. Maxel paling takut sakit, iya kan? Oh, ayah, Maxel tidak mau ambil darah. Baik, kalau begitu Maxel pergilah tidur. Kita tidak jadi ambil darah. Oh,
Kalau begitu aku akan membawa Maxwell tidur dulu. Jangan menangis. Berani melibatkan ayahmu, kupukul kamu. Halo? Nyonya, Presiden Morgan pergi ke rumah Yulia. Yuki yang menyambut. Apa? Bocah itu berdua dengan Morgan? Iya. Morgan gak menemukan apapun kan? Untuk sementara ini belum ada, tapi Tuan Muda sumuran dengan Yuki. Kau bisa memindahkan Tuan Muda ke taman kanak-kanak tempat Yuki sekolah. Ini juga mempermudah mengawasi ibu dan anak ini. Cari cara untuk mendapatkan rambut Yuki. Dan lakukan uji perbandingan DNA dengan Morgan. Aku dengar putra orang terkaya pindah ke sekolah ini juga. Itu pasti istri orang terkaya. Cantik sekali. Sungguh memiliki pesona, wajahnya imut sekali. Kulit putih dan cantik kita tidak sebanding. Maxwell, apakah masih ingat apa yang ibu katakan? Jangan menangis lagi, Maxwell. Besok sesampainya di taman kanak-kanak ada seorang anak bernama Yuki. Dia mau mengambil ayahmu, bantu ibu dapatkan rambut anak nakal itu. Maka ayah tidak akan meninggalkan kita. Kamu ngerti? Sudahlah, jangan menangis. Ingat, aku tidak akan membiarkan dia mencuri ayah. Yulia, mulai sekarang anak kita adalah teman sekelas. Apa yang ingin kau lakukan? Maxwell, ayo kita pergi. Nah, kamu harus ingat, jauhi anak kecil itu tadi. Jangan pergi dengan siapapun yang menjemputmu. Tunggu ibu yang akan menjemputmu. Apa sudah ingat? Baik. Halo? Ibu Yuki, cepat datang ke TK, ada sesuatu yang terjadi. Baiklah, aku segera datang. Maxwell, kamu jangan menangis. Dia ini orang aneh. Kita nggak perlu bermain dengannya. Dia nggak punya ayah. Anak aneh. Aku pun nggak ingin bermain dengannya. Apa yang terjadi dengan rambut Yuki? Ibu Yuki, Maxwell melihat rambut Yuki tumbuh panjang. Berbaik hati memotong rambutnya. Dia malah membuat Maxwell menangis. Sungguh gak punya etika. Benarkah? Kenapa aku gak pernah mendengar sekolah punya layanan potong rambut? Aduh, itu hanya permainan di antara anak-anak. Kenapa kamu anggap serius? Kalau anakmu begitu manja seperti ini, untuk apa datang ke sekolah? Maxwell mengintimidasi putraku di sekolah adalah tajam berbahaya. Aku akan lapor polisi. Ibu Yuki, kamu salah paham. Anda jangan telepon polisi dulu. Jika dia ingin melapor polisi, biarkan saja dia lapor. Ibu, aku gak ingin bersekolah di sini. Aku ingin kembali. Nyonya, Anda jangan khawatir. Anaknya menggertak Maxwell. Kedepannya akan kudidik lebih tegas. Kedepannya? Jangan kedepannya. Tunjukkan sekarang juga di hadapanku. Baiklah. Yuki, cepat minta maaf. Yang diintimidasi adalah putraku. Kenapa harus minta maaf? Bu Guru Rina, Anda adalah teladan bagi orang lain. Tidak menyukai yang miskin, mencintai yang kaya. Bagaimana bisa kamu mendidik? Yulia, grup MOR kami menyumbangkan 200 miliar untuk sekolah setiap tahun. Di sini bukan tempatmu bicara. Lagi pula, Maxwell memotong rambut putramu. Itu adalah keberuntungan bagi putramu. Wela, begini caramu mendidik anak. Di dalam sekolah ada kamera pengawas, benar atau salah? Akan diketahui setelah melihat rekaman kamera Presiden pengawas. Morgan, ini semua kesalahpahaman. Ini hanya permainan antara anak-anak, gak perlu terlalu dipikirkan. Permainan? Rambut putraku dipotong, mesti dipaksa minta maaf. Itu disebut permainan. Yulia, Maxwell baru berusia 5 tahun. Keributan antara anak laki-laki itu hal normal. Presiden Morgan, aku mencurigai Maxwell terlibat dalam melukai orang. Hah? Yuki? Jangan menakuti aku. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Nyonya, Presiden Morgan dengan Yulia, hubungannya apa? Yuki tampangnya mirip dengan Presiden Morgan. Jangan bertanya yang gak seharusnya. Baik. Bu Guru Rina, kamu sudah melihatnya tadi. Yulia hanya terpikir untuk mencari jalan pintas dan punya niat yang tidak baik, penuh dengan niat jahat. Yuki sudah dipengaruhi olehnya. Suka melawan, tidak patuh. Sebagai seorang guru, kau harus disiplinkan dia dengan baik. Benar tidak? Ia mengerti.
lakukanlah apapun yang kamu inginkan. Jangan khawatir, ada aku di sini. Baik. Mungkinkah Yuki adalah anak haram Morgan? Nyonya, Anda tenang saja, aku pasti akan disiplinkan dia. Bunga-bunga di tanah air ini tidak boleh tumbuh dengan cara yang salah. Ibu, apakah ayah marah? Apakah Maxell telah melakukan sesuatu yang salah? Bagaimana bisa? Maxell tampil dengan sangat baik. Apa yang ibu suruh kamu ambil, kamu sudah dapatkan? Oh, ini untuk ibu. Nyonya, yang ini adalah informasi Yuki saat lahir. Yang ini adalah saat Presiden Morgan diberikan obat oleh orang waktu mendaftar di hotel. 5 tahun telah berlalu, kamera pengawas sudah lama rusak. Presiden Morgan seharusnya tidak dapat menyelidikinya. Nyonya, dari informasi, Yuki memang mungkin anak dari Presiden Morgan. Kamera pengawas di sekitar hotel tahun itu, apa semuanya dihapus? Penyimpanan rekaman kamera pengawas paling lama bertahan hingga 3 bulan. Aku akan periksa satu persatu, menghancurkan semuanya. Ini rambut milik Morgan dan Yuki. Lakukan perbandingan DNA. Dan juga, setelah hasilnya keluar, ingatlah untuk hapus semua jejak. Yuki punya penyakit jantung bawaan, sedang mencari donor jantung. Perhatikan pergerakan sumber donor jantung. Mengerti? Yuki, jika itu benar-benar putranya Morgan, maka biarlah dia benar-benar hilang dari dunia ini. Masakan kantin semakin lama semakin buruk. Dagingnya semakin berkurang. Yo, gadis kecil. Kamu begitu muda sudah jadi petugas kebersihan. Aduh, tidak heran Ibu Iren dipecat. Sepertinya hanya memberi jalan untuknya. Astaga, anak muda zaman sekarang datang mengambil pekerjaan kami. Sepertinya itu akan memotong jalan hidup kita. Kakak, aku pekerja paruh waktu mendapatkan upah per jam. Tidak halangi kalian untuk jadi kaya. Pergilah, bersihkan toilet di lantai 2. Bu Abel, ternyata trikmu ini cukup kejam ya. Toilet lantai 2 kan sudah beberapa hari rusak, kotor dan bau. Gadis kecil ini begitu bersih, diperkirakan 1 hari pun gak bisa bertahan. Kalau begitu, Bu Iren, dia hanya gak sengaja memasukkan kalung emas milik atasan ke dalam sakunya. Apakah sampai harus dipecat? Dia masih ingin mengambil pekerjaan Ibu Iren. Juga gak melihat diri sendiri apa mampu atau gak menanggung itu. Presiden Morgan, mengakuisisi gedung ini tinggal satu set prosedur terakhir. Selesai tanda tangan, perusahaan sudah bisa pindah. Apa departemen kebersihan sudah dapat karyawan baru? Iya. Aku dengar orangnya masih cukup muda. Anak muda bersedia melakukan pekerjaan kotor. Tidak mudah. Bicarakan dengan departemen keuangan, gandakan gajinya. Kapan bos mulai begitu peduli dengan departemen kebersihan seperti ini? Apa? Presiden Morgan, dia sudah gila bukan? Yulia ini. Apa hubungannya dengan Presiden Morgan? Petugas kebersihan baru bergabung bernama Yulia. Presiden Morgan ingin membantu Yulia. Kenapa tidak memberikan padanya pekerjaan yang layak? Asisten Louis. Disuruh tambahkan gaji, tambahkan saja. Jangan tanya tentang apa yang seharusnya tidak ditanya. Nyonya, Yulia pergi bekerja ke grup More. Yulia, kamu ini si jalang yang tidak bisa menghilang. Nyonya, hasil perbandingan DNA sudah keluar. Jangan biarkan Morgan menemukan rahasia ini. Nyonya, gedung tempat Yulia bekerja telah diakuisisi oleh grup More. Terlalu dekat dengan Presiden Morgan. Sangat mudah terekspos. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, aku juga telah jadi istri Morgan 5 tahun. Masih ada beberapa relasi di perusahaan. Halo, Frederick. Karyawan baru perusahaan bernama Yulia cari kesempatan untuk memecatnya. Yo, sudah kembali. Bersihkan tempat ini ya. Berhenti. Bukti sudah aku simpan. Sampahmu sendiri, bersihkan sendiri. Kamu datang untuk bekerja, berpura-pura ingin bukti ya? Sini. Aku akan beri lebih banyak. Kamu? Nona Yulia,
Selamat bergabung dengan grup More. Mulai hari ini gaji Anda akan dinaikkan menjadi 30 juta per bulan. 30 juta? Gaji kebersihan tinggi sekali. Tidak benar. Ini adalah grup More. Kenapa? Takut ya? Aku beritahu kamu, aku adalah pemimpin tim di sini. Jika kamu ingin lulus penilaian, harus mendapatkan persetujuanku. Kalau tidak bekerja dengan baik, keluar saja dari sini. Aku sudah berjaga-jaga sebaik mungkin, tapi gak disangka tetap terperosok dalam kekayaan grup More. Memang pantas menjadi orang terkaya di kota. Presiden Morgan kami muda dan berbakat. Baru saja membeli gedung ini, akan segera pindah ke lokasi baru. Bersihkan dengan baik di dalam dan luar, di setiap sudut tidak boleh ada yang kotor. Apa kamu dengar? Di gedung ini, yang paling kotor adalah kalian berdua. Siapa yang peduli dengan grup More? Tunggu sampai aku puas melepaskan amarah, baru pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Presiden Morgan? Presiden Morgan? Menghabiskan waktu melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Sepertinya pekerjaan Departemen Kebersihan sangat mudah ya. Satu orang bisa menyelesaikannya. Bukan Presiden Morgan, kami baru saja membersihkan toilet di lantai 2. Berpikir untuk turun dan istirahat sebentar. Aku yang membersihkan toilet di lantai 2. Kamu bicara omong kosong. Toilet di lantai 2 jelas-jelas aku dan Bu Abel membersihkan. Ada kamera pengawas di depan pintu toilet. Apa perlu melihat rekamannya? Kalian berdua, sekarang pergi ke Departemen Keuangan untuk mengurus gaji. Yulia! Presiden Morgan, Anda sedang bertanya langsung kepada pencuri ini ya? Pencuri? Anda mencari Yulia, bukankah itu untuk bertanya tentang kalung? Manajer keuangan kehilangan sebuah kalung emas. Pada saat itu hanya ada kau di lokasi. Setelah kau pergi, kalung emas itu hilang. Sekarang aku punya alasan yang masuk akal untuk mencurigai bahwa kau yang mencurinya. Aku tidak mencuri. Kalau begitu mohon kerjasama untuk pemeriksaan tubuh. Apa hakmu untuk memeriksa tubuhku? Aku staf bagian personalia perusahaan. Kau direkrut olehku. Tindakanmu yang tidak bersih akan merusak citraku. Presiden Morgan, apa kamu juga curiga aku yang mencurinya? Pendapatku bagimu. Apakah itu penting? Ternyata dia sangat peduli dengan pendapatku. Ternyata pada momen kritis, dia masih memilih untuk percaya pada orang lain. Yulia, kau tidak berani membiarkan aku memeriksa tubuhmu. Itulah yang disebut dengan rasa bersalah. Kamu lepaskan aku. Perbuatanmu melanggar aturan. Kau mencuri barulah melanggar aturan. Kau berani memukulku. Kamu mau memeriksa tubuhku atas dasar apa aku nggak berani memukulmu? Atas dasar kamu telah mencuri barang milikku. Kalung itu aku yang berikan pada manajer keuangan Leona. Bernilai 60 juta, kamu serahkan sekarang. Aku akan melaporkan ke polisi. Kalau tidak, perusahaan grup More kami, jika ada pencuri yang tidak jujur, bagaimana pelanggan bisa terus menjalin kerjasama dengan kami? Aduh, aku bilang kenapa dia terlihat mencurigakan begitu, ternyata mencuri barang. Masih muda, tapi sudah melakukan pencurian. Bagian kebersihan kami nggak berani menggunakannya. Kalian tidak punya bukti, ini adalah fitnah. Kalau begitu biarkan kami periksa. Masih tidak mau mengakuinya? Yulia, kau masih tidak memohon padaku. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menyelesaikannya. Bodoh, aku sebenarnya sedang menantikan apa? Jika kau ingin mengusirku dari perusahaan, itu juga terlalu berlebihan. Baik. Kalau begitu hubungi polisi. Biarkan polisi datang dan memeriksa. Kalung ini apakah benar-benar ada sidik jariku? Untuk apa melapor polisi? Jika ada karyawan grup More yang menjadi pencuri, apa reputasi grup masih bisa dipertahankan? Rencana jahat temanmu membuat orang luar tahu. Presiden Morgan tidak ketat dalam mengendalikan bawahannya. Memalukan Presiden Morgan. Merusak reputasi grup More. Kamu cepat pergi ke Departemen Personalia. Pergi. Sudah dengar belum? Menyuruh kamu pergi. Aku bisa pergi. Tapi aku tidak bisa pergi dengan membawa nama buruk. Kau mencuri barang. Kami demi reputasi perusahaan memilih untuk tidak menghubungi polisi. Kamu masih ingin bagaimana? Cepat kemasi barang-barang dan pergi. Jangan membuat malu di sini. Iya, Apakah ini ibunya Yuki? benar, itu aku. Yuki mengalami serangan jantung di TK. Operasi transplantasi jantung tidak bisa ditunda lagi. Bagaimana dia sekarang? Aku akan segera datang. Situasinya tidak baik. Kamu segera siapkan biaya operasi 6 miliar. Proses pendaftaran rawat inap jangan ditunda ya. Bersiaplah lebih awal. Kenapa melihat-lihat suamiku?
kamu tidak mungkin tetap bekerja di perusahaan ini. Perusahaan sedang mengikuti proses lelang. Kesalahan apapun, semua itu akan dijadikan bahan gosip buruk oleh lawan. Apa yang dikatakan Wela benar. Aku perlu pertimbangkan situasi keseluruhan. Tapi aku benar-benar tidak mencuri apapun. Sungguh tidak ada. Tidak ada bukti yang kuat untuk sementara beri cuti tanpa gaji. Setelah setengah bulan, proses lelang perusahaan selesai. Barulah kembali bekerja lagi. Morgan, Yulia melakukan pencurian karena serakah terhadap uang. Jika dia tetap dibiarkan di perusahaan, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Lebih baik dipecat untuk menghindari masalah di masa depan. Wela, aku mohon padamu. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku sangat membutuhkan uang ini. Putraku mengalami serangan jantung. Begitu sumber jantung tiba, baru bisa segera menjalani operasi. Dia baru berusia 5 tahun. Aku ingin menyembuhkannya. 5 tahun? Tolonglah. Bukankah kau bilang padaku Yuki berusia 6 tahun? Yulia, kamu sudah berbohong. Bahkan berbohong tentang usia putramu. Kami dari grup Mor tidak bisa menampung orang sepertimu. Pergi dari sini sekarang. Presiden Morgan, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Demi mempertahankan pekerjaanmu, berpura-pura menyedihkan. Morgan, kamu tidak boleh percaya padanya. Ibu ini benar-benar sangat kejam. Demi sebuah pekerjaan, bahkan anak sendiri pun berani dikutuk. Asalkan dirinya bisa mendapatkan keuntungan, tidak peduli dengan hidup dan mati anak. Hati-hati, kamu bisa dapatkan balasan. Kamu jangan menyeret suamiku, tidak tahu malu. Presiden Morgan, kamu pernah mengantarkan Yuki ke rumah sakit. Dia sungguh memiliki serangan jantung. Aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Jika Yulia tetap tinggal, pasti kejadian di masa lalu akan terungkap. Kamu bangun. Liontin giok milikku. Bukankah dulu kamu menjualnya untuk menggugurkan kandungan? Kenapa ada denganmu? Kau bicara omong kosong. Kalung ini sudah aku pakai sejak kecil sampai besar. Gimana bisa jadi milikmu? Kamu saat itu ditinggalkan oleh lelaki bajingan. Tidak ada cukup uang untuk aborsi. Akulah yang mengeluarkan kalungku untuk digadai. Kamu bicara omong kosong. Aku sebelumnya gak kenal kamu. Aku lihat kamu sudah gila karena terlalu memikirkan uang. Membuat cerita gak masuk akal. Tidak heran putranya mengalami serangan jantung. Ibunya berhati jahat. Semua pembalasan diterima pada anak. Wela, saat itu aku sungguh buta sekali bisa membantumu. Yulia, hari ini kau sudah memukulku untuk kedua kalinya. Aku akan membuatmu membayar konsekuensinya. Kau bilang Liontin Giok ini milikmu. Apa buktinya? Suamiku, kamu jangan percaya padanya. Dia sedang bicara omong kosong. Dia hanya menginginkan posisiku. Dia ingin merampas tempat yang bukan miliknya. Posisi sebagai istriku, hanya dengan satu Liontin Giok sudah bisa menempatinya. Presiden Morgan, aku sudah kenal Nyonya selama 5 tahun. Selama 5 tahun, Nyonya selalu memakai Liontin Giok ini. Yulia, berbicara omong kosong, tunjukkan buktinya. Kamu mencuri kalung atasan. Sekarang masih ingin merampok Liontin Giok Nyonya ya? Ini adalah peninggalan dari nenek untukku. Wela, nenekku dulu menganggapmu seperti keluarga sendiri. Persahabatan kita 15 tahun, apa kamu lupa begitu saja? Membuat cerita tentang nenek pula. Yulia, jika kamu terus mengada-ada, leluhurmu 18 generasi pun gak akan cukup. Berikan Liontin Giok itu kepadaku. Morgan, dia bicara omong kosong. Apa kamu gak percaya pada aku? Aku yang akan menjaganya. Morgan, dia sedang berakting. Semua yang dia lakukan sekarang untuk mendapatkan Liontin Giok ini. Apakah jika ada sembarang orang mengaku-ngaku, aku harus memberikannya begitu saja? Halo. Nona Yulia, Nyonya, Yuki pingsan, Maksel pingsan. Aku akan sana. Suamiku, Maksel dalam perawatan darurat di rumah sakit, cepat. Maksel bagaimana? Keadaan Yuki bagaimana? Maksel memiliki penyakit jantung bawaan. Dia pingsan setelah terkejut di taman kanak-kanak. Sedang dalam perawatan darurat, situasinya kurang baik. Kepala sekolah. Kondisi Yuki selalu dalam keadaan baik. Kenapa tiba-tiba pingsan? Yuki telah membuat kesalahan. Bu Guru Rina menyuruhnya berlari 2 putaran. Tiba-tiba pingsan.
Aku juga baru tahu tentang ini. Bu Guru Rina, kamu jelas-jelas tahu kalau Yuki punya penyakit jantung, gak bisa olahraga berat, masih memaksanya berlari. Ini kasus pembunuhan. Anakmu begitu manja, untuk apa dibawa ke taman kanak-kanak, tinggal di rumah saja? Bu Guru Rina, kepala sekolah, kamu tidak bisa mentolerir anak seperti ini. Maxwell sedang fokus melukis. Yuki datang merobek lukisan orang lain. Aku baru mendidiknya 2 kali, dia ketakutan dan menangis. Anakku sendiri, aku yang paling tahu. Dia gak mungkin tanpa alasan merobek lukisan Maxwell. Jika terjadi sesuatu dengan Yuki, aku juga tidak akan melepaskan kalian. Mana rekaman kamera pengawas? Kamera pengawas rusak, gak bisa melihat. Sungguh kebetulan sekali. Louis, salin rekaman kamera pengawas dari taman kanak-kanak, kirim padaku. Baik. Yuki, lukisan buatanmu kenapa tidak ada ayah? Dia tidak punya ayah. Kembalikan padaku. Tidak mau. Anak aneh. Kau bahkan tidak punya ayah. Tidak layak menggambar keluarga. Itu hadiah dariku untuk ibuku. Kau kembalikan padaku. Maxwell. Yuki, apa yang sedang kau lakukan? Bu Guru, dia merobek lukisanku. Cepat minta maaf pada Maxwell. Kau tidak minta maaf, pergi ke taman dan berlarilah. Bu Guru Rina, ketika Maxwell mengintimidasi Yuki, kau tidak maju untuk menghentikannya. Dan masih menyuruh anakku untuk minta maaf dan bahkan menghukum anakku. Di matamu hanya ada uang dan kekuasaan, memimpin perundungan terhadap anakku. Kau harus lebih banyak memikirkan masalahmu sendiri. Mengapa mereka nggak mengintimidasi orang lain, hanya Yuki? Karena dia punya kepribadian yang aneh. Dia anak yang dilahirkan ibu tapi yang nggak diajari ayah. Kau ini bajingan! Bajingan! Kau katakan satu kata buruk lagi tentang anakku, aku akan merobek mulutmu. Yulia, ini adalah rumah sakit. Kau tenanglah sedikit. Morgan, yang berbaring di dalam bukanlah putramu. Tentu saja kau nggak panik. Yulia, apa maksudmu? Putraku juga ada di dalam. Kondisinya nggak lebih ringan dari putramu. Nona Yulia, baru saja ada pemberitahuan. Sumber jantung yang cocok dengan Yuki telah ditemukan. Sekarang dalam perjalanan. Benarkah? Presiden Morgan, Nyonya, kondisi Maxwell tidak terlalu baik. Perlu bergegas melakukan transplantasi jantung. Transplantasi jantung? Apa? Harus ditransplantasi? Sejak kapan kondisi kesehatan Maxwell menjadi begitu parah? Maxwell mengalami kondisi di mana ada lubang di dinding jantung, membuatnya gagal jantung. Membutuhkan operasi secepat mungkin. Operasi? Jadwalkan operasi segera. Hanya saja sekarang, kekurangan sumber jantung. Hanya ada 1 sumber jantung. Sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku sudah melihat informasinya. Sumber jantung ini sesuai dengan semua indikator Maxwell. Hanya saja... Ada masalah apa? Kau cepat katakan. Uang sama sekali bukan masalah. Sumber jantung ini juga cocok dengan semua indikator Yuki. Sekarang, 1 jantung harus digunakan oleh 2 orang. Tidak bisa. Sumber jantung itu sudah lama kami tunggu. Siapapun yang berani merebut sumber jantung putraku harus melangkahi aku dulu. Nona Yulia, lubang di dinding jantung Maxwell menyebabkan komplikasi serius. Jika tidak melakukan operasi transplantasi jantung mungkin tidak akan bertahan. Yuki ini bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi dokter, anakku juga membutuhkannya. Cukup. Sumber jantung ini berikan dulu kepada... Berikan lebih dulu kepada Maxwell. Dokter, sumber jantung itu, Yuki sudah lama menantikannya. Sudah lama menantikannya. Aku mohon padamu, itu nyawanya Yuki. Yulia, apa kau tidak dengar apa kata dokter? Yuki masih bisa menunggu lebih lama lagi. Maxwell tidak bisa menunggu lagi. Morgan, itu adalah kesempatan anakku untuk menyelamatkan nyawanya. Apakah kamu ingin aku mengambil kesempatan anakku untuk menyelamatkan hidupnya? Ibunya Yuki, rumah sakit ini dikelola oleh grup Moore. Sekarang memberitahumu bukan berdiskusi denganmu, jangan tidak tahu malu. Diam! Setelah pulang kemasi barangmu dan pergi. Tidak punya hati nurani, gimana bisa menjadi guru?
Yulia. Maxel sekarang lebih membutuhkan sumber jantung ini. Aku tahu aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Tapi, semoga bencana tidak menimpa anak-anak. Aku mohon padamu, selamatkan Maxel. Yulia, selama kau serahkan sumber jantung ini kepada Maxel dulu, selanjutnya semua biaya operasi Yuki, semua akan ditanggung oleh grup Mor. Benar, 6 miliar bukan jumlah yang kecil. Dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri sangat sulit didapatkan. Anggap saja kami membeli sumber jantung duluan. Operasi tindak lanjut Yuki, kami akan mengaturnya sesegera mungkin. Dokter Yudo, apakah Yuki benar-benar masih bisa menunggu? Juga harus mendapatkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, sebuah bom waktu bisa kapan saja meledak. Presiden Morgan, silakan buat keputusan sesegera mungkin. Sumber jantung sudah sampai di rumah sakit. Yulia, aku mohon padamu, selamatkan Maxel, ku mohon. Waktunya tidak banyak. Louis, bawa Nona Yulia untuk tanda tangan. Tidak mau, tidak mau. Lepaskan aku. Tidak mau. Lagi pula telah merawatnya selama 5 tahun. Meskipun cuma seekor anjing, pasti ada ikatan. Meskipun Morgan tahu bahwa Maxel bukan anak kandungnya, dia tetap memilihnya tanpa ragu. Tanda tangani. Presiden Morgan sekarang sedang dalam suasana hati yang baik, bersedia mencarikan sumber jantung baru untukmu. Tunggu sampai kesabaran Presiden Morgan habis. Rumah sakit di seluruh kota. Tidak ada yang berani menangani anakmu. Kekuasaan kalian begitu besar. Apa di kota ini nggak ada hukum lagi? Kau tidak punya uang untuk operasi. Memberikan sumber jantung kepadamu juga sia-sia. Sekarang tanda tangani perjanjian penyerahan sumber jantung ini. 6 miliar akan segera dikirimkan. Pikirkan demi anakmu. Tunggu kesabaran Presiden Morgan habis. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Apa gunanya jika ada sumber jantung? Iya. Keluarga Morgan adalah langitnya kota. Satu kata dari kalian bisa menentukan kehidupan anakku. Ada juga cara untuk memaksa anakku. Kami ibu dan anak tidak bisa melawan. Hanya menerima nasib. Cepat tanda tangan. Yulia, kau jangan khawatir. Aku pasti akan secepatnya membantu Yuki menemukan sumber jantung. Presiden Morgan, 6 miliar. Silakan segera transfer padaku. Apa dalam hubungan kita hanya ada uang? Apa Presiden Morgan ada permintaan khusus? Apakah mengincar jantungku? Menginginkan jantungku? Yulia, kau jangan seperti ini. Aku hanya ingin bertanya. Wela, liontin giok yang dipakai Wela. Benarkah itu milikmu? Benar, itu milikku. Berapa banyak uang yang ingin Anda keluarkan agar bisa membelinya untuk istri presiden? Sikapmu seperti ini. Bagaimana bisa meyakinkan aku bahwa itu milikmu? Barang yang ditinggalkan nenekku untukku. Di mata Presiden Morgan itu sama sekali gak bernilai. 100 juta. Transferkan bersama biaya pengobatan Yuki padaku. Yulia, maaf. Aku tidak bisa hanya diam melihat Maxel meninggal. Louis, bantu aku melakukan tes DNA. Kau cari mati ya, Louis? Bagaimana? Apa Yulia sudah tanda tangan? Tapi, Presiden Morgan meminta perbandingan DNA miliknya dengan Yuki. Kau tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kan? Semoga kau dapat menepati janji. Setelah urusan ini selesai, lepaskan keluargaku. Tenang saja. Tunggu aku duduk di posisi istri presiden, keuntungan untukmu pasti ada. Apa yang ingin kau lakukan di sini?
Kita berdua sudah lama ya nggak berbicara berdua. Aku datang untuk berbincang-bincang denganmu. Di sini tidak menyambutmu. Tolong kau keluar. Pas sekali. Aku juga nggak ingin terus terlibat perselisihan denganmu. Aku datang untuk memperingatkanmu. Keluarlah dari kota. Jangan pernah kembali. Makhluk yang hanya berani karena kekuasaan orang lain, kau juga ingin mengendalikan segalanya. Aku sekarang adalah istri orang terkaya di kota. Nyawamu dan putramu bahkan gak bisa dibandingkan dengan anjing peliharaanku. Membunuhmu lebih mudah daripada memencet mati seekor semut. Yulia, sadarlah bahwa saja kau dan putramu keluar dari kota. Jangan pernah sekalipun muncul lagi di hadapan Morgan. Kalau tidak, aku bisa mengambil nyawa Yuki. Yuki! Yuki! Dokter! Dokter! Sepertinya nggak perlu aku turun tangan. Anak ini juga nggak akan hidup lama. Dokter! 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 Selamatkan anakku! Dokter! Dokter! Ada apa? Yuki muntah darah. Ini tidak masalah. Fenomena yang normal. Aku mohon padamu selamatkan dia. Di mana Dokter Yudo? Di mana Dokter Yudo? Dokter Yudo sudah melakukan operasi. Hari ini aku yang sedang bertugas. Muntah darah apa yang ditakuti? Mengeluarkan darah beku yang terperangkap di rongga dada adalah hal yang baik. Dokter! Yuki! Yuki! Maaf, ini semua salah ibu. Membiarkan orang lain merebut jantungmu. Yuki! Dokter! 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 Yuki, Yuki, dia muntah darah. cepat. Bersiap lakukan operasi. Bertahanlah, Yuki. Kau harus bertahan, ya. Baik, mengerti. Suamiku. Biarkan mereka yang mengurusnya. Nona Yulia, silakan tunggu kami di luar. Aku mohon padamu, Dokter Yudo. Bagaimana? Bagaimana keadaan Yuki? Nona Yulia, Yuki sudah keluar dari bahaya. Hanya saja apa? Hanya saja penyakit Yuki sudah sampai ke tahap akhir. Bahkan jika mengganti jantung, sudah tidak ada gunanya lagi. Paman Yudo, apa aku sudah akan meninggal? Yuki akan hidup panjang. Paman Yudo, aku sudah tahu semuanya. Aku ada penyakit, tidak bisa terlalu lama bersama ibu. Omong kosong. Paman seorang dokter, pasti akan menyembuhkanmu. Paman, bisakah kamu menjadi ayahku? Nama keluargamu Yu, nama keluargaku juga Yu. Ibuku sungguh orang yang sangat baik. Paman juga orang yang sangat baik. Paman, setelah aku pergi, bisakah kamu membantuku menjaga ibu? Kau jangan sembarangan berpikir. Yuki, kita harus berani untuk mengalahkan penyakit. Setelah kau sembuh, Paman akan menjaga kalian berdua. Baik tidak? Kalau begitu kita harus baik-baik beristirahat. Baru saja selesai operasi. Perlu beristirahat. Kondisi Yuki saat ini dalam 3 bulan tidak akan kambuh. Jikapun nantinya kambuh, apakah itu? Ibu kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa. Bulu mata ibu jatuh ke mata.
Ibu, Paman Yudo itu sangat hebat. Aku merasa tubuhku jauh lebih baik. Jangan khawatir lagi. Baik. Yuki akhir-akhir ini berperilaku sangat baik. Ibu memutuskan membawa Yuki ke luar negeri selama beberapa hari. Baik, bagus sekali. Aku akan pergi ke luar negeri. Ya, tidurlah. Wella, Morgan, kalianlah yang menyakiti putraku. Aku akan merobek topeng kalian dan membuat dunia melihat wajah asli kalian. Membunuhmu? Lebih mudah daripada memencet mati seekor semut. Jangan pernah muncul lagi di hadapan Morgan. Kalau tidak, aku bisa mengambil nyawa Yuki. Yulia, suamiku mendekatimu hanya mencoba merebut hatimu. Ketika donor jantung putramu datang, akan segera diberikan pada Maxwell. Wella. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah Angkat telepon. beberapa saat lagi. Angkat teleponnya, Yulia. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti Yuki. Presiden Morgan, ponsel Anda tidak bisa dihubungi. Syukur aku menemukan Anda. Ada apa? Ini hasil perbandingan DNA yang Anda inginkan. Mungkinkah Yulia di belakangku punya laki-laki lain? Presiden Morgan, kenapa kau di sini? Di mana Yulia dan Yuki? Aku datang memeriksa kamar. Apakah mereka tidak di sini? Kau dokter yang merawat Yuki. Apa kau tidak tahu kemana mereka? Maaf, aku tidak paham. Waktu Yuki sudah tidak banyak lagi. Lebih baik jangan ada orang yang mengganggu mereka berdua. Yudo, apa yang sebenarnya kau sembunyikan? Kau datanglah ke kantorku. Kondisi Yuki saat ini sudah stabil. Nona Yulia sudah selesaikan prosedur untuk keluar rumah sakit. Kondisi Yuki sudah stabil. Artinya, sekarang tinggal menunggu sumber jantung, benar tidak? Harus dipercepat. Cepat temukan sumber jantung. Pergilah. Baik. Ini laporan pemeriksaan Maxwell. Tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Tidak perlu melakukan operasi. Apa kau bilang? Tubuh Maxwell tidak ada masalah. Kalau begitu kemana perginya sumber jantung itu? Sumber jantung itu tidak bisa digunakan karena keterlambatan waktu. Dr. Yudo sudah lelah ya, bahkan tidak bisa membaca laporannya. Mulai berbicara omong kosong. Yudo bersamaku sejak kecil. Siapa kau? Keluar. Sangat disayangkan. Masalah Dr. Patrick yang disuap orang, aku memang terlambat menyadarinya. Aku tidak tahu antara kau dengan Nona Yulia ada dendam apa. Aku tidak ingin kau tertipu. Golongan darah Yuki penyebab penyakit ini terlalu mirip denganmu. Yuki sangat mirip denganmu ketika kau masih kecil. Aku tidak ingin kau menyesal. Louis. Louis, kau beri kesempatan untuk menjelaskan. Ini pasti Dr. Yudo telah salah. Kau telah bersamaku selama 10 tahun. Apa aku perlu memanggil polisi? Presiden Morgan, itu adalah Nyonya. Nyonya menculik adikku. Dia mengancamku. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuknya, nyawa adikku akan dalam bahaya. Itu semua salahku. Aku yang dikendalikan oleh orang lain. Telah menyakiti tuan muda. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Beberapa tahun ini, apa yang telah kau lakukan untuk Wella? Jelaskan di penjara. Presiden Morgan, tolong Anda beri aku kesempatan lagi. Aku mohon, tolong Anda beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan pergi mencari Yulia sekarang. Jika kau berani, beritahulah orang lain lagi. Presiden Morgan, aku tidak akan... Presiden Morgan, beri aku kesempatan lagi. Halo? Apakah kepolisian? Yulia? Yuki, saya datang menemuimu. Yuki? 让我潜身于你几次回眸，
今生是否还能历经缘由？情是否依旧？情是否依旧？偏爱是否依旧？分离时，情人总絮絮叨叨好久，只求挥手告别，无爱无怨无仇。Yulia, Yuki，只好攥紧双手，任泪河流。你说往前走，往前走，别回头。一生好短，怎绝望转走马灯。 Ayo terbang, Yuki. Morgan, aku tidak ingin kau menyesalinya seumur hidup. Pergilah temui Yuki untuk terakhir kalinya. Yulia! Yulia, apa benar itu kau? Wanita 5 tahun yang lalu itu kau kan? Apa yang ingin kamu lakukan? 5 tahun yang lalu di hotel, kau telah menyelamatkan seorang pria. Jadi kenapa? Pria itu adalah aku. Yuki adalah anak kita. Maaf. Mohon kepada anjingmu untuk maafkan aku. Yuki, apakah sakit? Karena sudah keluar untuk melakukan pekerjaan seperti ini, maka harus memiliki etika profesional. Ayah anak ini telah lama meninggal. Yulia, aku tahu kamu membenciku karena memberikan sumber jantung ke Maxwell. Saat itu kukira Maxwell lebih Presiden butuh. Morgan, kau salah orang. Anakmu adalah Maxwell. Yulia, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku telah kirim seseorang untuk mencarikan sumber jantung yang cocok. Yulia, kembalilah bersamaku ya. Beberapa tahun ini, kau dan Yuki telah menderita. Kembalilah bersamaku. Kau bisa menjadi istriku dengan tenang. Istrimu? Aku sungguh tidak mampu. Yuki adalah milikku sendiri. Dia tidak punya ayah. Yulia, maafkan aku ya. Memaafkanmu? Kau tanyakan pada Yuki apa dia mau memaafkanmu? Ibu, paman jahat apakah sungguh ayahnya Yuki? Dia sangat galak. Yuki tidak ingin dia menjadi ayah. Ibu, kau cepat usir paman jahat itu. Baik, Yuki jangan takut. Ibu sekarang juga akan mengusir paman jahat. Kamu pergilah. Jangan mengganggu kami lagi. Yuki, dulu ayah yang tidak baik. Ayah tahu itu salah. Beri ayah kesempatan satu kali lagi ya. Ibu, apa yang kau lakukan? Kondisi Yuki baru saja stabil. Aku mohon padamu menjauhlah dari kami. Yulia, aku tahu kamu membenciku. Tapi Yuki tidak bersalah. Aku pasti akan menemukan sumber jantung untuk transplantasi kepada Yuki. Yuki tidak lagi membutuhkan sumber jantung. Yuki juga tidak perlu lagi menjalani operasi. Penyakit Yuki telah mencapai tahap akhir. Jika mengganti jantung sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak perlu. Apa maksudnya? Kondisi Yuki sekarang sudah stabil. Tidak perlu sumber jantung lagi. Juga tidak perlu khawatir lagi apabila ada orang lain yang merebut sumber jantungnya. Apakah Anda sudah puas, Presiden Morgan? Kau pergilah. Aku tidak ingin Yuki tinggal di rumah sakit yang dingin. Aku akan membawanya pergi melihat-lihat dunia. Cepat sekali keluar dari rumah sakit. Oh, Morgan. Dokter bilang Maxwell pulih dengan baik. Apa Louis tidak memberitahumu apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Apa yang kau katakan? Louis bukankah bawahanmu? Untuk apa memberitahuku informasi? Wela, beraninya kau. Ini kenapa? Ayah, kenapa kau memukul ibu? Cepat lepaskan. Ayah, kenapa kau memukul ibu? Maxwell sedang sakit, kau kenapa tidak menjenguk Maxwell? Maxwell, ayah punya rahasia. Ibumu dia. Maxwell? Maxwell! Apa yang kau lakukan pada Maxwell? Jantung Maxwell tidak stabil. Mungkin karena sumber jantungnya ditransplantasikan terjadi reaksi penolakan. Masih membohongiku. Jantung Maxwell sama sekali tidak bermasalah. Suamiku, Maxwell benar-benar sakit. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika terjadi sesuatu pada Maxwell, aku tidak akan memaafkanmu. Morgan, aku tidak bisa mendapatkanmu. Aku juga tidak akan menyerahkanmu pada Yulia. Yudo! Serahkan saja Maxwell padaku. Aku ingin Yudo. Pergi dari sini. Dokter Yudo sedang liburan, tidak ada di rumah sakit. Morgan, Dokter Patrick adalah spesialis bedah jantung. Kau serahkan saja Maxwell padanya, tidak masalah. Kau masih berpura-pura. Kau dan dia bersekongkol. Anggap saja aku sudah memaklumi. Ini bahkan anak kandung sendiri pun diperalat. Maxwell. Morgan, kau biarkan Maxwell diperiksa dokter dulu saja. Di hari ini sudah muntah 2 kali. Yudo, hentikan liburanmu. Aku membutuhkanmu. Wela, kau sebaiknya berdoa agar Maxwell baik-baik saja. Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran.
Bagaimana kondisi Maxwell? Kondisinya sudah stabil. Dia sungguh sakit. Hasil pengujian menyatakan telah mengonsumsi obat antibiotik, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan beban pada jantung, menyebabkan serangan jantung Kalau koroner. gitu apa penyakit ini? Akan ada gejala lanjutan? Segera hentikan penggunaan obat, jantung tidak lagi terstimulasi. Fungsi tubuh akan membaik, akan pulih dengan sendirinya. Baguslah. Nona Wela, tubuh Maxwell sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung koroner. Laporan tesnya juga sangat sehat. Penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada orang dewasa. Apa yang sebenarnya kau lakukan kepadanya? Apa? Maxwell tidak sakit. Apa yang kau lakukan? Suamiku, aku tahu aku salah. Aku ingin membuatnya lebih realistis sedikit, menyuruh Dr. Patrick meresepkan beberapa obat. Aku tak sangka bisa menimbulkan akibat begini. Tolong kau selamatkan dia. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Pergi dari sini. Suamiku, aku tulus bersamamu selama 5 tahun. Walaupun tidak ada prestasi, setidaknya ada Jangan kerja panggil aku keras. suami lagi. Aku akan mengajukan perceraian ke Aku pengadilan. tahu. Kau membenciku karena menggunakan sumber jantung Yuki. Ini karena aku terpesona dan kehilangan akal. Aku takut kau tahu yang sebenarnya. Beberapa bulan ini aku terus berusaha mencoba menebusnya, mencari sumber jantung yang cocok untuk Yuki. Kau masih berani mengungkit hal ini? Jika terjadi sesuatu pada Yuki, aku tidak akan memaafkan. Aku tahu bahwa aku telah melakukan banyak kesalahan yang gak dapat dimaafkan, tapi pikirkan tentang Maxwell. Maxwell tidak bersalah. Dia tumbuh di sisimu sejak dia masih kecil. Betapa dia bergantung padamu. Kamu tahu itu kan? Kau sudah tidak ada di rumah beberapa hari. Dia terus bertanya kemana ayah pergi. Aku tidak punya cara untuk menjawabnya. Demi Maxwell, kau kembalilah. Minggir, aku tidak ingin melihatmu. Ayah, kau jangan pergi ya. Maxwell anak baik. Ayah tidak pergi. Ayah di sini menemanimu. Kau beristirahatlah dengan baik. Putraku, ibu tidak akan membiarkanmu menderita dengan sia-sia. Ibu, aku haus. Yuki, ibu akan pergi membelikan air untukmu. Kamu tunggu ibu di sini ya. Apakah kau bahagia hari ini? Besok ayah akan membawamu ke sini lagi ya. Baik. Yuki? 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 Kau bangunlah, Yuki! Yuki? Yuki? Yuki, jangan tidur. Bertahanlah. Ibu, aku ingin melihat ayah. Baik, ibu akan pergi mencari ayah. Yuki pasti akan melihat ayah. Yuki, kau bertahanlah. Yuki? Yuki? Tubuh Maxwell sudah hampir pulih. Besok pagi jam 9, depan pintu masuk kantor urusan sipil. Jika kau tidak datang, kau tahu caraku. Hari ini tidak ada yang bisa mengabari Morgan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Yuki, bagaimana perasaanmu? Ibu, aku ingin pulang ke rumah. Aku ingin makan es gula batu pir yang dibuat oleh ibu. Baik, mari kita pulang. Ibu akan buatkan Yuki makanan lezat. Yuki harus makan lebih banyak. Baik. Selamat datang di rumah, Yuki. Yuki, ibu akan membuatkanmu es gula batu pir. Kamu di sini tunggu ibu ya. Aku akan segera pergi. Ibu pasti sangat sedih. Yuki, kemarilah makan. Yuki, apakah hari ini bahagia? Bahagia. Ayo, Yuki makanlah lebih banyak. Ibu, aku sudah kenyang. Ingin tidur. Baik, ibu akan menemani tidur.
Ibu, aku mencintaimu. Ibu juga mencintaimu. Ibu, Yuki sangat bahagia. Yuki, bisakah kau bertahan beberapa hari lagi? Di kehidupan selanjutnya, Yuki harus menemukan ibu. Kau temani ibu lebih lama lagi. Ibu, Yuki sangat lelah. Ibu, maaf. Yuki, Yuki, Yuki. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Turut berduka cita. Nona Yulia, turut berduka cita. Jika Yuki masih ada, dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Tegarlah sedikit, anggap saja itu untuk Yuki. Yuki masih sangat kecil, berjalan sendirian. Apakah akan takut? Dia sangat penakut. Biasanya tidur ada aku yang menenangkannya, menemaninya. Apakah Morgan tahu? Keluarganya punya bisnis yang besar. Sudah lama melupakan Yuki. Bagaimana bisa peduli dengan ini? Kau jangan terlalu memikirkannya. Aku akan menelponnya sekarang. Yuki tidak tumbuh bersama dengannya. Tidak ada perasaan. Dengan cara Morgan, jika dia ingin mendengar, sudah lama datang menghampiri. Aku tidak tahu antara kau dengan Morgan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Yuki adalah anak yang baik. Dia ingin kau bahagia. Untuk Yuki, kau harus tegar. Tentu saja. Putraku, jangan takut. Ibu tidak akan membiarkanmu pergi sendirian. Tidak benar. Ibu akan datang menemanimu. Yulia! 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 Kau lepaskan aku, biarkan aku pergi menemaninya. Yuki masih sangat kecil, tidak ada ibu, dia akan takut. Yuki ketika dia masih hidup memintaku untuk menjagamu dengan baik. Kau seperti ini sekarang, apakah kau pantas? Aku minta maaf padanya. Dia tidak sehat sejak kecil, menderita sejak kecil. Aku yang menyelamatkan orang yang salah. Aku Yulia, minta maaf kepada kau dengarkan Yuki. aku. Lepaskan aku. Yulia, Yuki memberitahuku, kau adalah ibu terbaik di seluruh dunia. Dia sangat bahagia. Dia berharap ibunya juga sangat bahagia. Apa kau akan menyerah pada dirimu sendiri seperti ini? Yuki sudah menandatangani perjanjian donasi organ. Dia ingin anak-anak lain semua jauh dari penyakit. Kau harus hidup dengan baik. Melihat anak-anak itu tumbuh besar. Dengan cara ini hidup sesuai dengan ketulusan hati Yuki. Yuki, ibu tidak ada di samping. Apakah kau takut? Apakah kau merindukan ibu? Kamu? Yulia, akhirnya kau kembali. Ada apa? Yulia, aku ingin datang menemuimu, melihat Yuki. Apakah boleh? Yuki tidak ada di rumah. Yulia, aku di sini untuk memohon kepadamu dan Yuki memaafkanku. Bersama denganku, biarkan aku menjaga kalian. Aku juga bisa memberikan jaminan hidup terbaik kepada kalian. Morgan, kau pikir kau punya banyak uang? Sudah hebat sekali. Aku tidak peduli 1 sen pun dari uangmu. Pergi. Yulia! Yulia terlalu banyak terluka olehku. Siapa? Berhenti. Lepaskan aku. Katakan, siapa yang mengirimmu untuk mengawasi Yulia? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Siapa Yulia itu? Aku tidak kenal sama sekali. Karena di sini bukan untuk memantau. Kalau begitu aku mengejarmu, kenapa kau lari? Tuan, kau mengejarku, apakah bisa aku tidak lari? Siapa yang tahu apa yang akan kau lakukan padaku? Gila, aneh. Aku kira aku tertangkap sedang mengintai. Ternyata Morgan mengira aku di sini untuk memantau Yulia. Tunggu. Karena bukan memantau, lalu kenapa kau berada di sana diam-diam? Tuan, kau tinggal di tepi laut ya? Terlalu banyak ikut campur. Apakah bangunan itu milikmu? Kenapa aku tidak bisa muncul di sana? Jika aku muncul di jalan, apakah aku penjahat yang memantau di seluruh jalan? Katakan, kenapa kau muncul di sana? Rumahku di sana. Kenapa aku tidak bisa muncul di sana? Benarkah? Kau yakin? Aku yakin. Itu rumahku, bisakah aku tidak yakin? Karena rumahmu ada di sana. Kenapa kau melintasi jalan ini? Aku pergi membeli barang. Ikut aku ke kantor polisi dan jelaskan apa yang kau lakukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau mengikutiku? Kau mengikutiku?
Presiden Morgan. Geladak tubuhnya. Baik, Tuan. Di tubuhku sungguh tidak ada orang lain. Aku benar-benar tidak ada lagi. Presiden Morgan. Wela yang mengutusmu kemari. Iya, sepertinya dia memberimu banyak uang. Katakan, dia menyuruhmu datang untuk apa? Katakan, menyuruhku mengikutimu. Tidak peduli kemana Anda pergi, aku harus melaporkannya kepada nyawanya. Apalagi, menyelidiki hubungan Anda dengan Yulia, memperhatikan pergerakan sumber jantung yang dicari Yulia di rumah sakit. Awasi dia dengan baik. Serahkan ke polisi. Baik, aku sudah mengatakan semuanya. Biarkan aku pergi. Menurutlah. Ibu, apakah ayah akan pulang malam ini? Maxel, akhir-akhir ini ayah sedang marah pada ibu, ingin bercerai dengan ibu. Rumah ini, kita mungkin tidak bisa tinggal lebih lama. Sebentar lagi ayah akan kembali. Kau menangislah, bilang merindukan ayah. Apa mengerti? Ibu, semester ini kenapa Yuki tidak datang ke taman kanak-kanak? Berani merebut ayahku. Aku harus mempermainkannya. Wela, kau mengirim seseorang untuk mengikuti. Aku tidak ada. Masih membantah. Fotonya sudah kudapatkan. Kau lihatlah sendiri. Ayah adalah orang jahat. Pulang ke rumah hanya tahu menindas ibu. Ayah jahat. Mulai sekarang ayah seharusnya tidak akan memukul ibu lagi kan? Dulu setiap kali aku menangis, ayah akan selalu menghibur. Morgan, kalau marah kepadaku saja, anak itu tidak bersalah. Maxel anak baik, jangan menangis ya. Seberapa bergantung anak padamu, dirimu tahu sendiri. Kenapa kau marah pada anak? Bergantung padaku. Dia membentuk geng di sekolah, mengintimidasi orang lain, permainkan teman sekelas, begitu pulang kau mengajarinya bersikap buruk, berpura-pura menyedihkan. Kalian berdua, kau lihatlah sendiri. Ibuku bilang kau akan merebut ayahku. Bajingan, kau tidak pantas. Yuki adalah anak tanpa ayah. Ibunya pasti wanita jahat. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada ayah? Ibu kalian pastilah wanita yang jahat. Yuki, jangan teriak-teriak. Yuki sangat kasihan, mari kita membantunya. Tidak boleh, jika kau membantunya, kami juga akan mengucilkanmu. Benar, ayah Maxel adalah orang terkaya. Jika kau bermain dengan Yuki, menyinggung Maxel, hati-hati pekerjaan orang tuamu akan menghilang. Bajingan, kalau kau menyinggungku, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di TK. Jika kau menjilat sepatuku, maka aku baru akan membawamu main bersama. Bajingan, berani-beraninya kau menunjukkan ekspresi seperti itu padaku. Wela, jika bukan karena kau sengaja mengajari Maxel seorang anak berusia 5 tahun, bagaimana bisa tahu kata-kata bajingan? Ayah, aku takut kau direbut. Yuki adalah bajingan tanpa ayah. Maxel, kau benar-benar dibesarkan oleh ibumu dengan cara yang salah sampai akar-akarnya sudah rusak. Suamiku, Maxel tumbuh di sisimu sejak dia masih kecil. Karakternya, bagaimana bisa kau tidak tahu? Beribu-ribu kesalahan adalah salahku. Anak tidak bersalah. Dia menyebut bajingan. Yuki adalah anakku. Siapa yang bajingan? Dirimu sendiri yang tahu jelas. Siapa yang bajingan? Dirimu sendiri yang tahu jelas. Maxel bagaimanapun seorang anak kecil yang diajari olehmu. Aku tidak ingin menyakitinya dengan kata-kata jahat. Mulai hari ini kalian tinggalkan keluargaku. Maxel punya ayah kandung sendiri. Kedepannya jangan semarga lagi denganku. Ayah, apakah kau tidak menginginkan Maxel lagi? Aku bukan ayahmu. Presiden Morgan, kau boleh saja tidak memaafkanku. Tapi Maxel sejak kecil menggunakan pakaian dan makanan mewah. Aku sekarang tidak punya pekerjaan. Dia ikut denganku hanya bisa menderita. Aku mohon padamu, terimalah dia. Wela, kau ingin membiarkan Maxel di sini menyuruhku terus-terusan merawatmu. Jangan mengalihkan perhatian. Aku tidak mengirimmu ke penjara. Ini sudah menghargai hubungan kita selama 5 tahun. Jaga dirimu baik-baik. Ayah, jangan tinggalkan Maxel. Maxel ke depannya pasti akan patuh. Bagus sekali. Baru saja diusir oleh Morgan, sudah bertemu Yulia si orang bodoh ini. Tidak perlu khawatir lagi mengenai sewa rumah. Yulia. Wela, Yulia, itu benar kau. Bagus sekali kita bisa hidup bersama lagi seperti saudara. buaya menangis saat berburu. Wela, siapa lagi yang ingin kau sakiti? Yulia, ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Aku saat itu terpaksa. Terpaksa? Merebut liantin giapku juga terpaksa. Memalsukan identitas juga karena terpaksa. Merebut sumber jantung anakku juga terpaksa. Yulia, aku telah membawa banyak mainan yang disukai Yuki. Biarkan aku minta maaf pada Yuki ya. Yulia mudah merasa kasihan dan tersentuh. Dia pasti akan menerimaku dan Maxel. Baiklah, kau minta maaflah secara langsung padanya. Yulia, selama kau memaafkanku, aku bersedia melakukan apapun yang kau minta.
Di mana Yuki? Kenapa nggak kelihatan? Berikan padaku dulu. Yuki, cepat keluar. Yuki, kau di mana? Bibi datang untuk minta maaf padamu. Yuki, apa kau mau minta maaf pada Yuki secara langsung? Iya. Kalau begitu kau matilah. Menebus dosa dengan kematian. Yulia, kau sudah gila ya? Sumber jantung sudah tidak ada. Untuk hal kecil ini, apa kau masih merasa kesal sejauh itu? Sumber jantung sudah tidak ada. Yuki juga sudah tidak ada. Bukankah kau ingin minta maaf padanya? Kalau begitu kau menebus dosa dengan kematian. Tidak ada. Baguslah. Kenapa tidak lebih awal? Menyusahkanmu selama 5 tahun. Juga menyakiti aku dan Maxwell, membuat kami diusir oleh Morgan dari rumah. Kamu sudah gila, kau bajingan. Aku akan merobek mulutmu. Yuki meninggal karenamu. Kau pergilah ke neraka untuk minta maaf padanya. Yulia, jangan ceroboh. Yulia, sudah cukup. Aku di sini. Yulia. Yudo, kenapa kau di sini? Kenapa dia ada di sini? Dia datang untuk tidur. Bawa Wela ke rumah sakit terlebih dulu. Yudo, manfaat apa yang telah diberikan Yulia padamu sampai kau begitu melindunginya? Wela, jika kau merasa hidupmu terlalu panjang, lanjutkan seperti ini. Kau siap-siap saja untuk kehilangan darah terlalu banyak. Kenapa? Perkataanku benar ya? Marah ya? Kau... Sudahlah, jangan kotori tanganmu untuknya. Berhenti berpura-pura menjadi wanita suci di sini. Kau masih mau dipukul? Morgan, bawa Wela pergi dulu. Jangan biarkan dia mengganggu Yulia di sini. Yulia, aku datang kali ini untuk memberitahumu, ginjal yang disumbangkan oleh Yuki telah menyelamatkan 2 anak kecil. Keluarga mereka yang bertemu. Benarkah? Apa kau mau melihat mereka? Tentu saja mau. Itu usaha Yuki untuk menyelamatkannya. Aduh, kau bilang nanti sang penyelamat akan datang. Bagaimana kalau tidak mau menerima pemberian kita? Kalau begitu aku harus membuat dia menerimanya. Kebaikan ini lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari laut. Bibi Salsa, Bibi Fanny, untuk melindungi privasi pendonor dan penerima, secara prinsip kami tidak akan mengungkap privasi kedua belah pihak. Hanya karena kedua belah pihak yang ingin bertemu, barulah bisa mengatur pertemuan. Dia juga ingin bertemu dengan kalian. Jadi kalian semua jangan gugup nanti. Baik. Perkataan Dokter Yudo benar. Maaf, aku datang Ibu Yuki terlambat. akhirnya bertemu denganmu. Mari. Ini adalah bodhisatwa penyelamat. Cepat bersujud. Tidak. Cepat bangun. Yang terpenting kalian sehat. Ini adalah sedikit rasa terima kasih kami. Kau harus menerimanya. Terima kasih banyak. Tidak bisa. Bisa menolong lebih banyak anak adalah keinginan Yuki. Mereka sehat-sehat. Yuki pasti akan sangat senang. Awalnya kami ingin memberikan amplop merah. Dokter Yudo memberitahu tentang keadaan keluarga Anda. Aku rasa memberikan uang akan mencemari nama baik Yuki. Ini adalah kain penghormatan. Sedikit rasa terima kasih kami, sang penyelamat. Kau harus menerimanya. Yulia, terima saja. Yuki akan senang jika dia melihatnya. Baiklah, aku terima. Yudo, Wela bisa keluar dari rumah sakit. Ini adalah... Oh, ini ayahnya Yuki. Oh, ayahnya Yuki. Terima kasih banyak kepada kalian. Dia bukan ayahnya Yuki. Ayah Yuki sudah lama meninggal. Yulia, aku tahu kau membenciku. Aku juga sudah lama tidak melihat Yuki. Di mana dia? Ayah Yuki, ini... Terima kasih ayahnya Yuki. Kakak Yuki telah menyumbangkan ginjalnya kepada kami, menyelamatkan aku dan adik. Terima kasih. Oh iya, anak juga harus melakukan pemeriksaan. Kami tidak akan membuang waktu kalian lebih banyak. Cepat bilang sampai jumpa pada paman dan bibi. Sampai jumpa. Apa yang mereka katakan? Yuki? Tidak mungkin. Operasi terakhir Yuki, Yulia menelpon. Kau tidak pernah menjawab. Kapan? Aku tidak ada Kalau menerima menerima panggilan bisa berbuat apa? Seperti sumber jantung yang tidak bisa menunggu. Yuki tidak punya ayah sepertimu. Sumber jantung yang direbut oleh Wela ditemukan di tempat sampah. Itu pada awalnya bisa menyelamatkan Yuki. Apa yang kau lakukan? Apakah kau yang menindas ibuku lagi? Kau orang jahat, kau tidak boleh menindas ibuku. Paman bukan orang jahat kan? Kau sangat bodoh. Kalau kau orang jahat, aku nggak akan membiarkanmu masuk. Ibu bilang, ayahku adalah keras sakti, bisa berubah 72 wujud. Mungkin saja Paman Morgan adalah ayah.
Bolehkah aku bersamamu pergi melihat Yuki? Tidak perlu. Kau tidak pantas. Yuki, ini adalah hadiah dari 2 anak yang kau selamatkan dengan mendonorkan organmu. Kau lihat? Yuki memang sangat hebat. Yuki, paman jahat mau datang menemuimu. Ibu tidak mengizinkan. Ibu tahu, Yuki tidak ingin diganggu. Yuki, jangan khawatir. Ibu tidak akan memaafkan paman jahat. Ibuku adalah ibu terbaik di seluruh dunia.